Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah di halaman 277, melanjutkan pembahasan bab membebaskan budak. Qala al-muallifuna hafidhahumullahu ta'ala al-mas'alatu salisatu min ahkamil itqi. Masalah yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan membebaskan budak. Pertama, yajuju al-istiraku fil abdi wal amati fil milki. Diperbolehkan berserikat di dalam kepemilikan budak laki-laki atau budak perempuan. Bi an yamlikahu aktsaru min syahshin, yang memiliki budak laki-laki atau perempuan bisa lebih dari satu orang. Ya. Umpamanya ada 2 orang atau 3 orang atau lebih, iuran, ya, patungan membeli budak, ya. Maka budak tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, idza a'taqa syahsun nasibahu fi abdi mustarikin, ya, fi abdin mustarikin faqad ataqa nasibahu min hadzal abdi. Apabila seseorang membebaskan bagian miliknya yang ada pada hamba, yang ada pada budak mustarik, budak yang dimiliki lebih dari satu orang, maka sungguh ia dianggap telah membebaskan bagian miliknya yang ada pada hamba atau budak tersebut, ya. Umpamanya dulu dia waktu membeli budak iurannya 1/3, ya, 2/3-nya milik rekanannya yang lain, maka ia dianggap ketika ia membebaskan bagian dari budak tersebut sama saja dengan membebaskan bagiannya, ya. Artinya 1/3 nilai budak tersebut sudah bebas, tinggal 2/3 lagi, ya. Wa amma nasibu syarikihi, lalu bagaimana bagian nilai kepemilikan rekanan lainnya, ya. Budak tersebut kan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Misalnya A, B, C, ada 3 orang. A membebaskan budak, ya. Bagaimana B dan C? Fa in kana al-mu'tiqu muwassiron, apabila si A, al-mu'tiq, orang yang ingin membebaskan budak itu, muwassiron, dia adalah orang yang kaya, ataqa nasibahu syarikihi minal abdi, maka kalau ia memiliki tekad ingin membebaskan budak tersebut, berarti ia juga harus membebaskan bagian nilai yang menjadi milik rekanannya yang lain, ya. Berarti dia juga harus menanggung sisa bagian rekanan yang lain yang harus ia bebaskan juga, ya. Caranya, wa quwimat alaihi hissatu syarikihi, yaitu ditakar nilai atau harga budak tersebut, ditakar
harga budak tersebut, ya, nilai yang menjadi milik rekanannya. Ya, dulu ketika dia membeli budak tersebut, dia iuran 1/3. Maka 2/3-nya wadafa'alahu al-qimata, ia bayarkan kepada rekanan yang lain. Si A membebaskan budak. Dulu dia beli 1/3, 2/3 dibeli dengan iuran dari B dan C. Maka 2/3-nya ia serahkan kepada B dan C, sehingga budak tersebut bebas. Itu kalau dia kaya, kalau si A ini kaya. Amma idza kana syariku al-mu'tiku mu'asyirun. Bagaimana jika orang yang membebaskan budak tersebut mu'asyirun, ya, orangnya miskin, ya, ghairu muwasirin, bukan orang yang kaya, ya, ia tidak mampu untuk membayarkan. Si A ini bukan orang yang kaya, ya, ia hanya mampu membebaskan 1/3. Fala ya'tiku nasiba syarikihi, maka ia tidak bisa membebaskan bagian rekanannya, tidak bisa membebaskan bagian milik B dan C. Maka solusinya adalah wayas'a al-abdu fi tahsili qimati nasibi hadzal syarik. Maka budak tersebut berusaha untuk mendapatkan nilai yang ada pada dirinya yang menjadi bagian rekanannya yang lain. Ya. Berarti dia harus membayar 2/3 kepada B dan C agar dia bebas. Ya. Fayu'taku ba'da taslimi ma'alaihi. Ia akan dibebaskan setelah ia melunasi, menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya. Gitu ya. Dengan cara bekerja, menabung dari hasil kerjanya, terkumpul sampai 2/3 nilai budak yang ada pada dirinya, kemudian ia serahkan kepada B dan C yang menjadi rekanan majikannya, ya. Wa yakunu fi dzalika kal mukatabi, sehingga ia seperti statusnya budak mukatab, budak yang bisa bebas dengan cara mengangsur, ya. Wa dalilu dzalika, dalilnya diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man a'taqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu malu yablughu thamanal abdi kuwima alaihi al-abdu qimata adlin fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa ataqa alaihil abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Barang siapa yang membebaskan bagian yang ada pada nilai budak, ya, dengan harta yang ia miliki mencapai harga budak tersebut, ya, kemudian ditaksir budak tersebut dengan harga yang adil, berarti ini kasusnya dia ini adalah orang kaya. Fa'ata syuraka'ahu hisasum, kemudian ia memberikan kepada rekanannya sesama majikan yang lain hisasahum, bagian mereka, ya. Wa ataqa alail abdu, maka budak tersebut bebas berdasarkan pembebasan dari majikan yang kaya tadi, ya. Wa illa, jika majikannya tersebut tidak kaya,
faqad ataqa minhu ma ataqa. Maka sungguh majikannya tersebut telah membebaskan sesuai dengan kadar nilai yang ia miliki, ya, sesuai dengan kadar nilai yang ia miliki terhadap budak tersebut. Kalau dia dulu membeli budak seharga dengan harga sepertiga, maka ia telah membebaskan sepertiga budak tersebut. 2/3-nya masih milik majikan yang lain, B dan C, ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi yang lain yang man a'taqa nasiban, ya. Hadis ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Man a'taqa nasiban, barang siapa yang membebaskan bagian au syakison, jatah, fi mamlukin, di dalam kepemilikan budak, fa khalasahu alaihi fi malihi in kana lahu malun, maka status kebebasan budak tersebut dengan harta yang ia miliki, ya. Barang siapa yang membebaskan bagian atau jatah di dalam kepemilikan budak, maka budak tersebut akan bebas dengan harta yang ia miliki. Artinya orang tersebut kaya. Wa illa, apabila ia tidak memiliki harta yang cukup, ya, ia hanya mampu membebaskan sesuai dengan harta yang ia miliki, cukup untuk membayar nilai bagian yang dia miliki, kuwima alaihi, maka ditaksir budak tersebut. Fatus iya bihi ghairu maskukin alaihi, maka budak tersebut diminta untuk berusaha melunasi dirinya tanpa dipersulit, ya. Wa zahiru anna dzalika yakunu bi ikhtiyaril abdi, maka yang jelas perkara ini kembali kepada pilihan hamba atau budak tersebut. Ia mau membebaskan dirinya dengan cara diangsur atau ia tetap memilih budak, ya. Barangkali ia tidak mau, ia lebih senang menjadi budak bagi majikannya, ya sudah, ya. Jadi barang siapa yang membebaskan budak, ya, bagian kepemilikan dirinya terhadap budak tersebut, maka bebasnya budak tersebut, ya, dengan harta yang ia miliki. Kalau tidak cukup, kalau tidak punya, maka ditaksir, maka budak tersebut diminta untuk berusaha memerdekakan dirinya tanpa dipersulit. Kemudian berikutnya yang ketiga, yarisul mu'tiqu jami'a mali man a'taqahu dunal aksi. Orang yang membebaskan budak, dia berhak mendapatkan harta warisan semuanya, ya. Yaitu orang yang telah membebaskan budak tersebut dan tidak sebaliknya, ya. Di annal mu'taqa, karena sungguhnya orang yang telah dibebaskan, wala'ahu, wala'nya liman a'taqahu, menjadi milik orang yang membebaskan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-wala'u liman a'taqa. Wala itu milik orang yang membebaskan. Umpamanya budak tersebut dibebaskan, tapi ia masih meninggalkan harta, memiliki emas, memiliki perak, maka emas dan perak tersebut bukan milik budak itu lagi karena dia sudah merdeka, ya. Emas dan perak tersebut milik orang yang membebaskannya. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wala kan nasab. Rasulullah menjadikan status wala seperti nasab.
Beliau bersabda, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala itu adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Beliau mensahihkannya. Demikian juga Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keempat, man daraba abdahu zulman, barang siapa yang memukul budaknya dengan zalim, au dorban mubarihan, dengan pukulan yang mencederai, au mathala bihi, menyebabkan cacat, au afsadahu, merusak jasadnya, au qata'a lahu udwan au nahwa dzalik, atau memotong anggota tubuhnya, fa innahu yu'taqu alaihi, maka ia dibebaskan dengan sebab kezaliman tuannya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw la tamahu fa inna kafaratahu an yu'tiqahu. Barang siapa yang memukul budaknya dengan hukuman yang ia tidak melakukan kesalahan atau ia menamparnya, maka kafarahnya, tebusan kesalahan majikannya adalah dengan cara membebaskannya. Dikeluarkan Imam Muslim. Ya, demikian indah Islam. Islam sangat memberikan keadilan, ya. Budak yang dizolimi fisiknya, maka ia berhak untuk dibebaskan, ya, karena kesalahan majikannya, ya. Jadi budak itu tidak boleh dilukai fisiknya, tidak boleh dizolimi. Kalau ia dizolimi, hukum Islam memberikan keadilan, yaitu dibebaskan budak tersebut. Amma makana min dzalika dorban khafifan ala sabili ta'dibi fala syai'a fihi. Namun apabila majikannya memukul dengan pukulan yang ringan, tidak sampai melukai, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan, untuk mengajari supaya dia beradab, ya, supaya dia memiliki akhlak, fala syai'a fihi, maka tidak berdosa. Maka budak tersebut tidak bisa dibebaskan, ya. Kemudian yang keempat, al-mas'alatu rabi'atu at-tadbiru, pembahasan tentang tadbir. Ta'rifuhu, pengertiannya, at-tadbiru huwa ta'liqu idki raqiqi bi mauti sayyidi. Tadbir adalah status kebebasan budak tergantung dari kematian tuannya, tergantung dari kematian majikannya. Yuqalu, ya, misalnya disebutkan dabbaro rajulu abdahu tadbiron, laki-laki itu telah membebaskan budaknya dengan cara tadbir, ya. Artinya idza a'taqahu ba'da mauti, ia membebaskan budaknya setelah kematian tuannya. Wa kada a'taqahu an duburin, demikian juga ia telah membebaskan budaknya, ya, setelah ia mati, setelah tuannya mati. Wal mudabbar adalah huwal abdu alladhi hasala lahu tadbir, yaitu budak yang terkena proses tadbir, ya. Summiya bidzalika, dinamakan demikian li'anna itqahu ju'ila duburo hayati sayyidi, karena kebebasan budak tersebut, ya, ditetapkan berdasarkan saat berakhirnya kehidupan tuannya. Fal mautu yakunu duburul hayati, kematian adalah akhir kehidupannya. Hukmuhu wa dalilu dzalika, hukum dan dalilnya. At-tadbiru jaizun, tadbir hukumnya boleh. Wa huwa sahihun bittifaqil ulama, statusnya sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal aslu fihi hadisu Jabir radhiyallahu anhu, dalilnya diantaranya hadis dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, ana rajulan minal ansari a'taqa gulaman lahu an duburin, ada seorang laki-laki dari golongan Ansor, yaitu sahabat yang berasal dari
kota Madinah, membebaskan budaknya dengan kematian dirinya, ya. Lam yakun lahu malun ghairuhu, dan ia tidak memiliki harta apapun kecuali budak itu menjadi hartanya. Tidak memiliki selain budak itu. Yang ia miliki hartanya adalah budak itu satu-satunya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar tersebut sampai kepada Nabi, ya, dan Nabi tidak menyalahkan. Nabi mendiamkan, berarti menjadi sunnah takriri, ya, ketetapan dari Rasulullah SAW. Faqala, beliau mengatakan, man yashtarihi minni, siapa yang akan membeli budak ini dariku. Pastarohu Nuaimu ibnu Abdillah bisama nimiatin dirhamin, ya. Kemudian Nuaim bin Abdillah membeli dengan harga 800 dirham. Bisama miatin, ya. 800 dirham pada fa'aha ilaih. Kemudian Rasulullah menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki Ansor tadi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya yang ketiga, min ahkamil mudabbir, hukum-hukum yang berkaitan dengan mudabbar, ya. Min ahkamil mudabbar, yajuzu bai'ul mudabbari mutlaqan lil hajati, menjual budak mudabbar secara mutlak karena ada kebutuhan diperbolehkan. Wa ajaja ba'du ahli ilmi bai'ahu mutlaqan li hajati wa ghairiha. Sebagian para ulama membolehkan menjual budak mudabbar secara mutlak karena kebutuhan atau karena yang lainnya. Lima taqaddama fi hadis Jabir, berdasarkan hadis Jabir. Al mudabbaru yu'taqu minats thuluts, budak mudabbar dibebaskan dengan harga sepertiga dari nilai budak tersebut. La min ra'sil mal, tidak berdasarkan nilai total, ya. Li'anna hukmahu hukmul wasiyati, karena hukumnya sama dengan hukum wasiat, ya. Jadi bebasnya budak tersebut tidak 100%, ya. Berarti sepertiga saja, ya. Sepertiga, 33%, ya. Fakilahuma la yunfadu illa ba'dil maut, ya. Maka status budak tersebut tidak bisa bebas kecuali setelah kematian. Namun kebebasannya masih maksimal sepertiga. Wa yajuzu li sayyidihi hibatahu, diperbolehkan bagi tuannya hibatuhu, menyerahkannya kepada orang lain, menghibahkannya, menghadiahkannya. Li'annal hibata mislul bai', karena hibah dianggap sama dengan menjual, ya. Yajuzu li sayyidi wat'a amatihi al-mudabbarati, majikan diperbolehkan menyetubuhi budaknya yang perempuan, budak mudabbar, li'annaha mamlukatu, karena ia adalah miliknya, budak miliknya. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ala ajwajihim, tidak tercela kecuali kepada istri-istri kalian, berhubungan badan dengan istri-istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau dengan budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka sungguh mereka tidak tercela. Jadi budak mudabbar, ya, ujung-ujungnya seperti budak mukatab, karena ia bebas berdasarkan kematian tuannya, ya. Namun masih sepertiga, ya, 2/3-nya ia harus menebusnya sendiri, ya. Kalau orang yang mati tersebut memiliki ahli waris, maka ia masih dimiliki ahli warisnya sebanyak 2/3, kecuali ahli warisnya mengikhlaskannya, maka ia bebas dengan 100%, ya. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, al-mukatabu,
budak mukatab. Ta'rifuhu al-kitabatu wal mukatabati lugatan. Kitabah dan mukatabah secara bahasa ma'khudatun min kataba, diambil dari kata kataba. Bimana aujaba wa aljama, artinya mewajibkan atau mengharuskan. Wa syar'an, secara istilah syar'i, hiya i'taqul abdi nafsihi min sayyidi bima li yakunu fi dhimmatihi yu'adda muajjalan. Ya. Kebebasan seorang budak dari tuannya dengan cara membayar tanggungan, ya, secara angsuran kepada majikannya. Ya. Dia membayar, menebus dirinya kepada majikannya. Dhimmati, ya, tanggungan yang harus ia bayar muajalan secara angsur kepada majikannya. Disebut mukatab. Fal mukatabu bi fathil ta'i, mukatab huruf ta'nya di ta, artinya huwal abdul ladzi ulliqa itquhu bimali yadfa'uhu li sayyidi. Ia, kebebasan ia, ya, kebebasan menjadi orang merdeka tergantung dengan harta yang harus ia bayarkan kepada majikannya. Wa bi kasriha, adapun dengan cara di kasroh, mukatibu, ya, adalah man taqa'u minhu, orang yang menerima angsuran dari budak. Wasumiyat kitabatun, dinamakan juga kitabah, karena li'anna sayyida, majikannya, yaktubu bainahu wa baina abdi, mencatat angsuran antara dirinya dengan budaknya. Kitaban bima ittafaqo alaih, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Hukmul mukatabati wa dalil dzalika, hukum mukatabah dan dalilnya. Al-kitabatu jaizatun mustahabbatun, ya. Al-kitabah, budak yang bebas dengan cara mengangsur, hukumnya boleh, hukumnya dianjurkan. Idza talabahal abdu as-saduku al-muktasibu al-qadiru, apabila budak tersebut budaknya bisa dipercaya, pekerja keras, ya, memiliki etos kerja, al-qadiru, memiliki kemampuan, ya, bisa menabung, ya, memiliki keterampilan, bisa mendapatkan uang dengan cara halal, ala ada ilmali, sehingga ia bisa melunasi dengan harta, alladzi istarotohu alaihi sayyidu, sesuai dengan persyaratan dengan majikannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Dan orang-orang yang menginginkan, ya, al-kitabah, ya, angsuran, cicilan, perjanjian cicilan, mimma malakat aymanukum, dari budak-budak yang kalian miliki, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian dengan mereka, dengan para budak, in alimtum, jika kalian mengetahui, fihim, pada mereka, khairon, ada kebaikan. Barangkali dengan dibebaskan, budak-budak tersebut menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari sebelumnya, maka boleh, ya, membebaskan budak dengan cara diangsur. Min ahkamil mukatabati, hukum yang berkaitan dengan mukatabah. Yu'taqul abdu awil amatu wa yasiro khurraini mata adaya mattafaqo alaihi ma'asaidihima. Budak laki-laki atau budak perempuan akan bebas menjadi orang yang merdeka ketika telah membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan majikannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, al-mukatabu abdun, mukatab adalah budak, ma baqi alaihi man min mukatabatihi dirhamun, budak senilai dengan
Al-mukatabu adalah budak ma bakia, sesuai dengan sisa dari perjanjian angsurannya, meskipun 1 dirham. Ya. Jadi budak yang sisa pembayarannya 1 dirham masih disebut sebagai mukatab. Famafhumuhu annahu mata ada ala ma alaihi lam yu'ad abdan. Ya, artinya sesungguhnya budak tersebut kapan saja ia telah melunasi apa yang menjadi kewajibannya, yaitu mengangsur kepada majikannya, lam yu'ad abdan, maka ia tidak dianggap lagi sebagai budak. Wa yasiru huron bil adai, ia bisa menjadi orang merdeka dengan sebab ia telah mampu melunasi angsurannya. La yu'taqul abdu illa idza ada jami'a kitabatihi. Budak tersebut tidak bisa bebas kecuali ia telah melunasi seluruh angsurannya. Li hadis silmadi, berdasarkan hadis yang sudah lewat. Walaul mukatabi yakunu li sayyidihi idza ada ma alaihi. Wala, harta peninggalan budak mukatab menjadi milik majikannya ketika ia telah melunasi angsuran kepada majikannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-wala'u liman a'taqo. Wala itu milik orang yang memerdekannya, milik orang yang telah membebaskannya. Berikutnya, ala sayyidi an yadu'a anil mukatabi say'an minal mali alladhi katabahu alaihi. Majikan diperbolehkan membebaskan sebagian harta dari budak mukatab yang telah disepakati, yang telah dicatat. Membebaskan sebagian. Ya, misalnya budaknya sudah mengangsur kepada majikannya supaya ia bebas sebanyak 3/4 misalnya. 1/4-nya belum. Maka majikan diperbolehkan untuk membebaskan sisa pembayarannya. Udahlah, saya ikhlaskan saja karena kamu sudah mengangsur 3/4. Ya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atuhum, berikanlah kepada mereka kebebasan kepada para budak-budak, mimmalillahi alladzi ataakum, dari harta, dengan harta yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kalian kan kaya. Ya, tentu lebih baik kalian bermurah hati membebaskan sisa sebagian angsuran dari budak mukatab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, do'u anhum min mukatibatihim. Bebaskanlah dari para budak cicilan atau angsuran mereka. Ya. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya. Ya. Demikian juga dalam kitab Al-Mughni milik Ibnu Qudamah. Wa yuhayyirul sayyidu baina wad'ihi. Jadi majikan tersebut bisa memilih antara mengikhlaskan sebagian cicilan dari budak tersebut, anhu wa ahdihi minhu, atau ia mengambil apa? Cicilannya atau angsurannya, wadaf'uhu ilai, kemudian mengembalikannya kembali. Ya. Kemudian selanjutnya, yu'jalul malu alal mukatabi munazzaman. Ya. Harta yang diwajibkan kepada mukatab, ya, dibayar munazzaman dengan cara mengangsur, najmaini dengan 2 kali cicilan, fasoidan atau lebih dari 2 angsuran, 2 cicilan. Ala antakunan nujumu maklumatan, dengan catatan angsurannya diketahui, disepakati. Ya. Harus disepakati di awal, ya. Tidak boleh curang. Wa yu'lamu fi kulli najmin qadrul mali muaddi. Maka setiap kali angsuran diketahui kadarnya yang harus dibayarkan berapa, ya.
supaya tidak terjadi kezaliman. Laisal mukatabi an yatajawwaja illa bi idni sayyidi. Tidak boleh budak mukatab melakukan pernikahan kecuali izin tuannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, ayyuma abdin tajawwaja bi ghairi idni mawalihi fahuwa ahirun. Budak mana saja yang menikah tanpa izin majikannya, maka sungguh ia adalah pezina. Wala yatasaru wala yatayassaru kadzalika illa bi'idni. Dan juga ia tidak diperbolehkan menikah dengan cara siri tanpa izin majikannya. Terakhir, yajuju bai'ul mukatabi. Menjual budak mukatab diperbolehkan. Watabaqil kitabatu alaihi fi yadi mushtarihi. Maka sisa pembayarannya menjadi tanggungan majikan yang baru, yaitu majikan yang membeli dari majikan sebelumnya. Fa in adama alaihi ataq, apabila ia telah melunasi cicilan angsuran kepada majikan yang baru, maka ia bebas. Wa yakunu wala'uhu lil mustarihi. Harta peninggalan budak tersebut menjadi milik majikannya yang baru. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah fi kisati Burairah, dalam kisah Burairah, ishtariha, belilah ia, wa taqiha, dan merdekakanlah dia. Fa inal wala'a, maka sungguhnya wala liman a'taqa, milik orang yang telah memerdekakannya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.